Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Informatika F. Di video ini kami akan menjelaskan cara memprogram sensor suhu dan kelembaban DHT11 serta sensor ultrasonik HCSR04. Nama saya Hendra Usman, NIM D02210079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Arduino Uno R3. Arduino Uno R3 adalah papan pengembang microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P. Arduino ini disebut sebagai papan pengembang microcontroller karena memang papan ini atau board ini digunakan sebagai arena prototyping sirkuit microcontroller. Jadi, Arduino ini digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis komponen elektronika. Arduino ini terdiri dari berbagai komponen seperti ada 14 pin digital input output, dan juga terdiri dari 6 pin input analog. Di powernya terdapat pin 5 volt, 3,3 volt, res, pin GND, serta fin-fin. Di sini juga ada komponen untuk USB-nya, serta ada power, serta komponen-komponen lainnya. Nama saya Dendi Purnomo dengan NIM D022178. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik adalah sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan benda di depannya. Dan sensor ultrasonik memiliki dua elemen, yaitu transmitter untuk memancarkan gelombang dan receiver untuk menerima gelombang. Dan sensor ultrasonik memiliki 4 pin, yaitu ada pin VCC, trigger, echo, dan GND. Nama saya Suci Ramadhani, NIM D022186. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor DHT11, di mana sensor ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sekitar. Lihat di sensor ini terdapat 3 pin. Yang pertama pin positif atau VCC, yang kedua pin negatif atau GND, dan pin out atau data keluar. Nama saya Dwi Andriani, D0221087. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai breadboard. Breadboard merupakan sebuah board atau rangkaian untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Saya Putri NIM D022183. Saya akan menjelaskan tentang kabel USB dengan kabel jumper. Nah, pertama kabel USB ini berfungsi untuk menghubungkan antara Arduino ke perangkat komputer atau Android. Nah, kalau menghubungkan ke Android itu perlu menggunakan alat OTG. Nah, selanjutnya kabel jumper yang kami gunakan itu yang berjenis male to male dan female to male. Nah, kabel jumper ini berfungsi untuk menghubungkan komponen satu ke komponen lainnya. Oke, langsung saja saya akan merakit komponen-komponennya dengan sensor suhu kelembapan DHT11 ke Arduino dengan menggunakan kabel jumper female to male. Ini kita sudah merakit Arduino dan sensor suhunya. Selanjutnya kita akan membuat programnya. Ini kita memprogramnya menggunakan aplikasi Arduino IDE. Pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasinya di laptop dan komputernya masing-masing. Kita masuk ke New. Kemudian kita hapus dulu, kita save dulu. Save. Kemudian di sini sebenarnya sudah ada programnya, jadi
langsung saya copy saja di ini volume, Ctrl A, kemudian Ctrl C, kembali ke program, kemudian kita Ctrl F. Kita cek dulu programnya. Di sini terjadi error karena belum kita masukkan library-nya. Kita copy saja library-nya, kemudian kita paste dokumen Arduino-nya. Di library sudah kita paste. Kita cek lagi. Baik, saya akan menyambungkan Arduino melalui kabel USB ke laptop. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan, kita ke tools dulu, kemudian kita pastikan di sini boardnya itu Arduino Uno dan portnya itu COM7 karena port COM7 yang paling tepat. Langsung saja kita ke serial monitornya untuk menampilkan outputnya dan hasil outputnya seperti ini. Kita tadi setelah menampilkan outputnya, di sini tampil ada kelembapan, suhu, dan indeks panas. Baik, di monitor tertera suhu di sini yaitu 33,80 derajat Celcius. Nah, di sini yang pertama itu di atas itu include dht.h, di mana ini merupakan library sensor yang telah kita import tadi. Kemudian define dht pin 2. Dht pin 2 ini merupakan pin yang kita gunakan tadi di Arduino. Kemudian di bawahnya define DHT tipe DHT11. DHT11 ini merupakan sensor yang kita gunakan. Oke teman-teman, di bawahnya di void setupnya itu kita gunakan serial.bgain 9600, yaitu baut komunikasi serial. Kemudian untuk outputnya, ini untuk output awalnya, serial println akan munculkan pengujian DHT11. Ini merupakan penulisan di serial monitor. Oke, kemudian dht.begin, prosedur memulai pembacaan modul sensor. Kita masuk ke loopingnya, void loop. Delay-nya kita kasihkan delay 2000 mikrosecond. Kemudian kita masuk ke pembacaan untuk data kelembaban. Ini ada float. Di sini kita menentukan dulu jenisnya itu berupa float commodity. Skor 1 sama dengan DHT rate commodity. Kemudian kita berikan pembacaan dalam format Celsius untuk kelembapan dalam Celsius ya. Untuk Celsius ini, untuk ini untuk Celsius. Kemudian ada Fahrenheit. Oke, selanjutnya kita akan di sini programnya untuk mengecek apakah terjadi kegagalan atau tidak. Ketika terjadi kegagalan, maka monitor akan menampilkan output berupa pembacaan data dari modul sensor gagal. Oke, selanjutnya kita inisiasi. Kan di sini kita nilai float HTOP dht.computehead index Fahrenheit underscore 1, commodity. Begitupun di bawah untuk HTOC-nya untuk Celsius. Oke teman-teman, di sini ini merupakan program untuk pembacaan data kelembaban serial.println kelembapan print commodity. Ini untuk suhunya, print suhu dalam Celsius maupun Fahrenheit. Sedangkan untuk indeks panas, ini akan memunculkan output berupa indeks panas, kemudian berapa Fahrenheit dan berapa Celsius.
Oke teman-teman, demikian kode programnya. Baik, di sini kami akan mengakses atau merakit serta melakukan pemrograman sensor ultrasonik HCSR04. Langsung saja kita rakit. Jadi yang pertama saya akan menaruh sensor ultrasonik ini di breadboard seperti ini. Lalu saya menggunakan kabel male to male, 4 kabel male to male sesuai dengan banyaknya jumlah pin yang ada di sensor ultrasonik tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menghubungkan ke Arduino ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika GND itu ke GND, dan Echo itu ke 12, pin 12. Trigger ke pin 11. Lalu VSS, VCC maksud saya, itu disambungkan ke 5 volt. Nah, seperti ini. Saja kita masuk ke aplikasi Arduino ID-nya. Oke, langsung saya sini, saya masuk ke Arduino. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat programnya. Yang harus kita lakukan yaitu kita periksa dulu di tools. Kita pastikan boardnya itu Arduino Uno. Oke, di sini sudah Arduino. Kemudian portnya. Nah, di sini saya menggunakan COM7 karena ini yang pas atau yang sesuai ya. Nanti misalnya teman-teman itu mendapatkan COM yang berbeda itu, silakan disesuaikan sampai yang bisa pas ya. Ini untuk portnya. Oke. Tadi kita sudah memeriksa codingannya dan tidak ada yang error. Kemudian kita lakukan proses uploading. Oke. Kita sudah mengupload. Oke. Di sini codingannya sudah terupload. Hal yang kita lakukan lagi yaitu kita akan munculkan di monitornya. Kita di sini masuk ke tools, kemudian pilih serial monitor. Oke. Ketika kita
memberikan di depannya kita kasihkan sebuah benda, maka itu akan menghitung jarak dari sensor ke benda tersebut. Tampak di layar itu jaraknya itu 5 cm, 5 dan 6 cm. Saya akan mencoba untuk menggunakan programnya, itu kita menggunakan kondisi di mana ketika jaraknya kurang, untuk jaraknya antara 0 sampai 20 cm, maka akan memunculkan output berupa ada objek. Sedangkan jika jarak benda dengan sensor itu lebih dari 20 cm, maka akan muncul tidak ada objek. Oke, mari kita coding. Kita ganti saya di codingannya. Di ini, di seranya, isinya jarak itu kita kasihkan if jarak kurang dari atau sama dengan 20 cm itu, maka program akan menampilkan print ada objek. Dengan kita berikan delay itu kita kasih saya 250. Kita tes dulu ya, 250. Oke, selanjutnya di ears. Serial dot $150. Oke teman-teman, kita cek dulu. Oke, ada yang error. Oke, dalam proses uploading. Oke, done uploading. Kita munculkan di serial monitor. Oke, ketika kita menaruh benda yang jaraknya antara 0 sampai 20 cm depan sensor ultrasonik, maka di monitor akan memunculkan output berupa ada objek. Sedangkan jika kita menghilangkan bendanya atau benda tersebut lebih dari 20 cm, maka yang muncul di monitor yaitu output berupa tidak ada objek. Oke teman-teman, jadi demikian mengenai sensor ultrasonik. Kita juga telah mendemokan sensornya. Demikian video mengenai sensor suhu dan kelembaban DHT11 serta sensor ultrasonik HCSR04. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.